Selamat pagi saudaraku, haleluya. Bertemu kembali dengan renungan singkat yang pagi ini saya beri tema nama yang penuh kuasa. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 3, mulai ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan dapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan ke sana kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat sambil memuji Allah. Saudaraku, demikian yang kita baca. Saudara, sekali lagi tema saya adalah nama yang penuh kuasa. Saudara, ini masih berkaitan dengan Petrus dan Yohanes yang masuk ke dalam bait Allah. Dan kemudian di depan pintu gerbang indah ada seorang lumpuh yang sejak lahir dan selalu digotong dan dibawa oleh keluarganya, diletakkan di situ untuk meminta-minta sedekah. Dan yang sangat menarik adalah bahwa ketika Petrus dan Yohanes masuk, orang ini menatap mereka dan berharap mendapat sesuatu. Yang indah adalah apa yang dikatakan oleh Petrus. "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Itu kata Petrus. Nama Yesus disampaikan di situ. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu, lalu menolong berdiri, dan akhirnya orang itu sembuh. Mata kakinya kuat, dia melompat-lompat, dia berjalan ke sana kemari, dia memuji Allah. Karena dia mendapat kesembuhan karena nama Yesus. Itulah saudaraku yang saya maksud, nama yang penuh kuasa. Nama Yesus yang disebut oleh Petrus, yang membuat orang lumpuh sejak lahir menjadi sehat, berjalan, melompat-lompat, dan memuji Allah. Saudaraku yang kasih, Yesus dalam sudut pandang Alkitab adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yang memang datang untuk dan demi manusia, supaya manusia berdosa diselamatkan. Dialah yang sanggup menolong orang berdosa, mengampuni dosanya kalau mereka percaya, dan bahkan menuntun tanpa cacat celah sampai pada hidup yang kekal. Tuhan Yesus bahkan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Nama Yesus itu berkuasa, bukan hanya bisa menolong kita di dunia ini, tapi bahkan sampai kepada keabadian, hidup yang kekal. Karena itu saudaraku, mari kita ikut Yesus. Percaya, apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi, Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Namanya, nama Yesus penuh kuasa di bumi dan di surga. Karena itu saudaraku, mari kita percaya, Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah penolong kita di saat kesesakan, kesulitan, dan persoalan. Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, nama Yesus yang penuh kuasa, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terima kasih kami hari ini belajar tentang kisah indah yang terjadi di gerbang indah, gerbang bait Allah. Tuhan, tolonglah kami juga untuk percaya, untuk mengamini sabda Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami, penolong kami. Yesus, namanya ajaib, sanggup menolong setiap orang yang percaya dan berseru kepadanya. Berkatilah kami hari ini, berkatilah gereja Tuhan, gereja kami GKNF, dan juga berkatilah negeri tercinta, negeri kami Indonesia. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.